Udah lama banget nih kan cuy, gua nggak beli iPhone di PS Store lagi nih men. Gimana kalau gua beli iPhone PS Store tapi yang beli bukan gue lagi males keluar, pengen di rumah aja. Sini lu kalau lihat di Maps gue belinya di sini, PS Store Jakarta di area Condet. Ini yang lagi di gua tanding titik merah ini di Maps itu dari tempat gue sekitar 1 jam lebih, lu bisa lihat tuh 1 jam 42 menit pakai mobil. Dan ya menurut lo masih banyak gak sih orang yang apa ya yang masih penasaran gitu sama iPhone di PS Store? Tapi gue masih penasaran sih gue pribadi ya. Sekarang mereka yang barang dagangan mereka kayak gimana sih rasanya di tahun 2020 ini. Sini ada banyak banget varian tapi iPhone 7, 6s itu udah jarang sih. Sini minimal iPhone 8. Kebetulan budget yang gue siapin di sini cuma 4 juta aja, 4 jutaan. Dan iya menurut lu 4 jutaan dapat iPhone berapa nih di sini cuy? Dan coba nanti lu bandingin aja harga yang gue dapat menurut lu murah atau enggak. Di sini gue cuma menyampaikan aja, selebihnya ya serah lu mau nilai kayak gimana. Dan ini sudah proses deal, lagi ngitung duit. Ini yang videoin bukan gue nyuruh orang buat kesini. Lu bisa lihat sini dicap, dikasih garansi, dan dikasih tempered glass, soft case gitu. Tapi disuruh ke, ini di mana sih? Gue nggak tahu nih, ini kayak Istiqomah gitu kalau nggak salah ya. Terus yang di samping AHA gitu cuy. Dan itu gratis dikasih temper cuman beda beda tempat gitu, itu sekitar hampir 1 kilo kalau nggak salah bedanya. Ya udah terus temen gue suruh ke situ dan dia ke situ dipasangin temper, dipasangin jelly case gitu, dan akhirnya udah kepasang. Habis itu handphonenya langsung diantar ke rumah gue. Dan ini iPhone-nya cuy dari PS Store. Dan menurut lu nih, lu kalau punya duit, lu bakal beli iPhone tuh di mana sih? Kalau lu punya duit yang menurut lu kayak udah cukup nih sesuai harga iPhone-nya. Lu pilih di online lah, lu pilih di toko kah? Atau lu beli langsung ke iBox? Lu pilih di mana sih cuy? Coba lu komen dan apa alasan lu pilih itu. Oh ya, kemarin ada yang nanya juga, bang lu nggak jualan iPhone lagi, terus lu nggak jualan aksesoris lagi. Gue pikir-pikir, berpikir secara panjang dan jernih. Gue tuh kan kadang nge-review handphone, kadang nge-review aksesoris juga. Gue takut tuh kayak gue tuh emang nggak ada endorse ya di channel ini. Maksudnya takut tuh gue memihak gitu, memihak. Gue bilang takutnya produk bla 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 bla, beli produk gue aja. Akhirnya ya udah gue putusin, daripada ada kesinambungan yang aneh-aneh mendingan gue nggak usah jualan. Jadi gue fokus aja di YouTube ini, yang gue bahas yaitu yang gue bahas, nggak ada sangkut pautnya sama apa yang gue dagangin. Akhirnya ya udah itu nggak bisa kan, akhirnya gue nggak dagang. Dan gue fokus aja, gue jadi lebih bebas ngupload tentang apapun gitu tanpa gue khawatir orang beranggapan aneh-aneh soal gue. Dan ya itu susah banget cuy, kalau orang udah nggak percaya sama lu ya dia nggak bakal percaya gitu. Dan akhirnya daripada gue ngebuat review dan ujung-ujungnya kayak gue mojokin seseorang gitu kan, lebih baik ya udah gue nggak usah dagang. Jadi apa yang gue buat ya itu emang real apa yang gue dapat gitu. Dan daripada gue banyak bacot, mendingan kita langsung unboxing aja kali ya. Tadi lu udah bisa lihat ya, kotaknya itu nggak ada email, nggak ada print-printan di belakang, polosan. Dan ini ada stroke ya, garansi gue lupa seminggu atau 2 minggu sih, gue lupa soalnya bukan gue yang beli men. Dan gue suruh dia nanya sih, bisa dijual lagi nggak sih? Kalau dijual sih katanya nggak bisa ya, bisanya itu tukar tambah. Dan ini lo bisa lihat harganya, iPhone 8 64 GB full set harganya 4.100.000. Full set ini bagi gue nggak full set sih cuy. Kenapa? Karena dusnya kayak gitu, nggak ada email menurut gue ya. Terus untuk adaptor, kabel, ini kan video voice over ya, itu udah gue pegang sebelum gue bikin video ini. Itu udah gue pegang, udah gue tes dan lain bla 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 bla. Itu nggak ada yang ori. Dan menurut gue sama aja kayak gue ibaratnya beli unitnya aja, kayak gue beli iPhone 8 neto aja tanpa ada aksesoris neto. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau lu jual juga ini handphone, dusnya itu nggak di emailnya cuy. Jadi lu mau cek email mau gimana? Maksudnya ya udah kotaknya polosan, dan lu bisa lihat tadi kotaknya bukan bawaan ori Apple maksud gue. Dan untuk aksesoris pasti nggak bakal gue pakai karena bukan ori cuy. Dan ini instruction manualnya agak ribet sih, agak bukan agak ribet, agak keras.
Karena dia instruction manualnya bukan bawaan juga, ini udah kopong, udah kosong. Kalau instruction manual bawaan Apple lo tau lah nggak kayak gini bentukannya. Ini ada SIM card ejectornya, SIM card tray. Terus di sini ya ada panduan singkatnya kayak gini cuy. Udah ginian doang. Habis itu kayak ada ya bla 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 dan bla 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 bla, dan sisanya ya udah handphone ya dan kabel dan handset dan adaptor. Ini lo bisa lihat ya, itu dia perintan banget ya. Ini bukan bawaan Apple. Kitab-kitab itu bukan bawaan Apple cuy. Di sini langsung gue pegang iPhone-nya, tapi kita sampingkan dulu. Itu ada stiker-stiker 64 GB dan ada segel baut bawah cuy. Ini adaptornya lu bisa lihat men. Ini adaptor ini warnanya aja udah meyakinkan banget kalau ini bukan yang ori. Lu bisa lihat sini. Nih gue coba kletek dulu cuy. Gue kletek dulu. Dan sumpah ini ringan banget. Lu bisa lihat lah dari jelas. Nggak usah gue kasih tau ini ringan atau berat. Lu lihat sekilas aja ini udah bukan ori, udah kelihatan kan. Itulah gue bilang, makanya gue tuh kalau beli iPhone di PS Store, yang penting unitnya bagus sih yang gue dapat. Selagi gue dapat unit yang bagus, ya udahlah, gue masa bodo amat sama aksesoris, gue nggak bakal komplain. Di sini ada handsetnya. Lu bisa lihat sini dia udah Lightning ya, modelnya model Lightning maksud gue. Dan lu bisa lihat juga cuy. Ini bukan ori juga, udah kelihatan langsung, semuanya udah kelihatan. Tapi coba gue buka dan lu bisa lihat sini. Ini coba gue kasih zoom ke lu. Kita coba lihat dan tarat. Pokoknya lu nilai sendiri lah apa yang ada di video ini. Coba lu nilai sendiri aja. Gue cuman ngasih tahu aja ke lu cuy. Sini handset gue belum coba ngetes ya. Gue baru coba ngetes pakai HP-nya, terus gue coba ngegame gitu. Untuk kabel data lu bisa lihat juga di sini. Ya, boleh dibilang ya kayak grade gitulah. Lu bisa lihat juga di sini kabelnya. Kalau kabel data iPhone itu sebenarnya nggak terlalu berat banget ya. Misalnya kayak lu beli handphone, selagi lu dapat adaptor ori, lu bisa beli kabel yang pihak lain yang menurut gue banyak banget yang bagus. Cuman permasalahannya ketika adaptornya KW juga, ya mau nggak mau lu modal banyak cuy buat lu adain adaptor ori, adain kabel ori lagi atau kabel yang bagus. Dan ini gue kasih tahu ya, kalau adaptor ori itu nih lu bisa lihat nih, lambang USB-nya itu ada di atas. Nah, ini kalau dicolok kebalik. Nih, ini kan lambang USB ada di atas nih. Nah, ini nggak mau nyolok, dia lambang USB-nya ada di bawah. Nah, kalau posisi di bawah seperti ini udah kelihatan banget, udah ketara banget nih adaptor enggak ori KW. Dan meskipun ada yang adaptor itu colokan USB-nya ada di atas, itu pun ada tiruannya. Jadi orinya itu benar-benar nyerupain adaptor aslinya. Apalagi begitu lo colok, lambang USB-nya ada di bawah, itu udah fix banget KW. Dan ini dia iPhone-nya, iPhone 8 64GB warna rose gold. Gue suka sih sama handphone ini, mulus gitu, lumayan mulus maksud gue, dan LCD-nya ori, terus gue pakai enak banget. Ini sih bakal gue pakai sih, bakal gue jadiin HP gue juga. Dan ini lu bisa lihat sini ada segelnya. Tadi gue tanya segelnya nggak boleh dilepas. Gue suruh tanya temen gue, maksudnya bukan gue nanya. Ini segel ini rencananya sengaja nggak gue lepas. Takutnya ada apa-apa nanti gue bisa ngeklaimnya gampang. Karena gue lagi malas ngebongkar. Di sini lu bisa lihat kemulusannya, lu coba nilai sendiri lah. Gue milih yang mulus. Dan tadi kata temen gue waktu nyampe di sana, ada beberapa unit iPhone 8 tapi di bagian lensanya itu udah ada lecet-lecet dikit, sama satu lagi kata dia kayak LCD-nya itu kayak baretnya itu ada baret dalam. Tapi kalau ini enggak, dia pilihin yang paling mulus buat gue karena pengen gue bikinin video. Dan untuk LCD semua gue no komplain lah pokoknya. Kalau LCD lu bisa nilai sendiri lah nih LCD KW atau bukan. Nih LCD ori cuy. Dan ngomongin soal LCD ori, lu bisa lihat sendiri di sini. Turunnya nyala, nggak ada masalah, cerah, layarnya nggak ada bintik-bintik, sensitifnya juga normal cuy. Pokoknya kalau buat LCD semuanya lancar jaya, nggak ada yang terkendala di sini. Dan sekarang kita move ke background putih nih. Dan lu bisa lihat sini ada bintik-bintik, noda-noda gitu atau enggak, ini bening parah, LCD-nya nggak ada masalah sama sekali sih gue. Tapi buat lu yang beli di
luar sana iPhone, jangan lupa lu ke background putih, menu setting gitu, brightness-nya lu fullin, dan lu cek ya tuh LCD-nya cuy. Biasanya kalau ada kayak noda-noda bintik gitu, itu ada tanda tanya tuh, entah antara pernah dibongkar, entah baterainya melendung, atau pernah kepentok gitu. Dan kalau buat LCD, ya udah berkali-kali gue bilang, nih LCD-nya mantap, jos. Gue pakai main game, nggak ada trouble sama sekali. Gue pakai ngetik-ngetik gitu, nggak ada trouble sama sekali. Dan ngomongin soal kamera nih, kamera nggak ada yang salah sama kamera ini men. Kameranya bagus, fokusnya rekam video juga mulus. Gue coba di 30 frame per second oke, 60 frame per second oke. Volume, vibrate, switchnya semua main. 3D touch main, fingerprint ya main, semuanya main, flashnya main. Gue juga udah ngetes sinyal, lu bisa lihat sendiri ini sinyalnya LTE main, ini brightness-nya gue naik turunin, semua normal, nggak ada masalah. Dan ini udah gue coba download beberapa game dan coba gue nonton YouTube. Kita coba fokus sedikit ngomongin soal kamera nih, soal perkameraan. Ini kan HP 4 juta ya. Oh ya, coba lu tulis komen di bawah. Gue mahal gak sih beli HP iPhone 8 ini? 4 juta 64 giga. Ini hasil fotonya cuy. Hasil foto di pagi-pagi, suasana pagi gitu. Ini bukan di dalam ruangan, di luar ruangan. Pakai kayak matahari pagi gitu, jam 6 pagi. Gue foto tomat gitu. Dan menurut lo gimana nih warna yang dihasilkan iPhone yang dijual sama PS Store? Terus nih coba gue zoom, semuanya normal ya, nggak ada masalah. Hasil fotonya tajam, warnanya tajam, untuk hasil video juga tajam. Tapi sorry nggak gue taruh di sini karena gue ngerekamnya malah ngerekam film bokep lagi cuy. Udah tau orang lagi nonton film bokep ya, gue ngerekam pakai iPhone 8 gue buat ngerekam film itu dan gak jelas banget ya. Dan untuk baterai health-nya, sini lu bisa lihat kapasitas maksimumnya masih 100% dan ini tanda tanya. Ini iPhone 8 kalau kita lihat sih dari umurnya udah berapa tahun kan dari launching. Tapi gue nggak tahu nih unit tahun berapa. Gue belum ngecek secara detail. Baru coba make dan coba pakai ringan gitu. Tapi nanti next bakal gue coba bongkar. Gue coba kasih lihat ke lu aja baterai nyori atau enggak. Sekedar informasi aja buat tuh kalau lu beli iPhone yang lu rasa aksesorisnya nggak original atau bener-bener lu udah yakin itu lu nggak tahu juga itu ori atau enggak, mendingan lu cari adaptor yang ori sama kabel yang ori buat dipakai di iPhone lu, karena antara adaptor dan kabel itu sebenarnya butuh banget yang ori ya. Ketika lu make yang KW-KWan ya itu buat jangka panjang iPhone lu bakal ada masalah cuy. Makanya gua nganggap kalau gue beli iPhone distributor terus iPhone yang non resmi terus ada kotaknya kah, ada itunya bla bla bla, gue nganggap itu tetap batangan cuy, karena sekali lagi antara kabel, handset, adapter semua itu nggak bakal gue pakai men, karena cuma ngerusak iPhone gue aja. Selebihnya sih iPhone-nya sih sejauh ini bagus cuy.